Pemirsa, Putri Chandrawati menangis saat bercerita tentang pelecehan yang dialaminya di hadapan majelis hakim. Ia tetap pada pendiriannya bahwa Yosua Huta Barat melecehkan dirinya. Seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf Yang Mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayangkari. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Duren 3, 95 orang polisi diajukan ke kode etik. Dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah. Lalu bagaimana menurut pakar mikroekspresi jika melihat ekspresi Putri Chandrawati dalam kesaksiannya di persidangan? Sudah bergabung bersama kami, pakar mikroekspresi Kirde Putra. Selamat sore, Mas Kirde. Selamat sore, Mas Dovi, Stefani. Baik, Mas Kirdi, jika melihat ekspresi yang diperlihatkan oleh Putri Chandrawati dalam persidangan, kemudian tadi juga sempat menangis, apa penilaian Anda terhadap fakta-fakta mungkin keterangan yang diberikan dalam persidangan? Oke, kalau kita bicara tentang ekspresi yang ditampilkan oleh PC, kita bisa melihat bahwa paling tidak saya bisa memastikan bahwa ekspresi yang ditampilkan oleh PC itu memang ekspresi sedih, ya. Memang dia menangis, sedih. Pertanyaannya kan sedihnya karena apa? Karena kalau misalnya kita bicara tentang kekerasan seksual, nggak usah kekerasan seksual, kita bicara yang levelnya lebih rendah, yaitu adalah pelecehan seksual. Itu akan menimbulkan sebuah bentuk trauma yang dimana ketika korbannya menjelaskan tentang kejadian atau pelaku nggak usah jauh-jauh tentang kejadiannya, itu akan menimbulkan sebuah respon emosional yang berupa emosional gabungan, bukan hanya sedih, tapi juga marah, takut, dan juga malu. Ya, jadi itu semua akan muncul entah bersamaan, entah bergantian. Nah, sementara yang ditampilkan oleh PC nomor 1 itu hanya sedih. Jadi ini wajar kalau kemudian kita bisa mempertanyakan sedihnya ini karena kejadian tersebut yang memang tanda petik misalnya terjadi, atau karena hal lain. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang sebuah kesaksian dari kekerasan seksual atau yang namanya pelecehan seksual, biasanya sedihnya, marahnya itu ekspresinya bentuknya nggak diskret. Diskret itu gini, begitu ditanya kemudian nangis, dan begitu selesai ditanya kemudian mereda tangisannya. Terus kemudian kalau ditanya yang lain tuh nggak ada emosinya, dan kemudian ditanya balik lagi itu baru nangis lagi, nggak gitu. Tapi ketika dipancing, terpancing gitu ya, maka yang terjadi adalah dia akan nangis, dia akan memicu respon emosional, dan kelihatan kalau pun ditahan itu sangat kelihatan ditahan, dan itu akan berjalan dalam waktu cukup panjang. Ya, walaupun udah ke arah lain tetap aja ada emosinya masih kelihatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang bagaimana cara menjelaskan, menjawab kayak gitu, itu cukup terlihat bisa sangat tenang ketika ditanya oleh majelis hakim, kenapa kepolisian menghentikan gitu ya SPDP-nya gitu. Nah, itu buat saya masih bisa menjawab panjang. Kalau ditanya silakan dicari tahu, ditanya sendiri ke polisi segala macam. Biasanya emosi itu sudah sangat mengganggu sehingga tanyanya cuma diem, menggeleng atau bilang nggak tahu, sikat gitu aja sih. Sebetulnya itu yang membuat saya ada perbedaan pola yang terjadi kalau ini kita bicara tentang korban kekerasan atau pelecehan seksual.
Oke, artinya bisa disimpulkan ekspresi yang ditunjukkan Putri Chandrawati selama persidangan ini belum match atau tidak sesuai dengan ciri-ciri korban pelecehan seksual, Mas Girdi. Dalam konteks kekerasan seksual, iya ada beberapa hal yang buat saya kurang match ya untuk itu. Yang kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan berikutnya, ini masih ada yang belum disampaikan, masih ada yang belum diceritakan nih, masih ditutupin nih. Itu satu. Tetapi kalau berkaitan dengan nggak hanya ada kekerasan seksual, tapi hal-hal lain juga. Ya, silakan, Halo. Mas Girdi. Oh, ya. Ya. Kalau berkaitan dengan kemudian kekerasan, tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga hal-hal lain, ya keterangan tentang karungga, keterangan berkaitan tentang yang menghantar ke Magelang dan lain sebagainya yang ada di seputar tentang kasus pelecehan seksual ini, atau kekerasan seksual ini, itu juga banyak sekali yang buat saya masih agak nggak sesuai pola lah jawabannya. Misalnya kegagalan dalam menjawab pertanyaan sederhana. Apakah majelis hakim bertanya, apakah Anda mengetahui tentang karungga ini? Tidak harus terkait dengan almarhum Joshua. Itu aja jawabannya masih seperti hafalan, istilahnya seperti itu. Okay. Juga yang ikut ke Magelang, itu baru beberapa ya, masih banyak sebetulnya. Yang buat saya kemudian menimbulkan pertanyaan, ini belum semua nih, ada yang masih ditutup ini. Oke, kalau dari ekspresi tadi yang Anda katakan ketika hakim bertanya ini kadang menangis, kemudian tangisannya juga mereda kembali, kemudian menangis lagi. Apakah ini bukan suatu bentuk respon dari ekspresi seseorang yang mengalami trauma, Mas Girdi? Ini, trauma itu kan adalah sebuah luka di dalam yang terbuka, ya masih basah nih. Ketika ditanya, ketika tensoplasnya dicabut gitu, yang penutupnya dibuka, lukanya itu keluar, darahnya ngalir lagi. Dan selama tidak ditutup dengan penutup lagi, itu masih mengalir. Jadi konteksnya kalau masih dalam bicara hitungannya detik atau menit, itu masih akan terus emosinya. Sampai kemudian ditenangkan dulu, butuh waktu berapa lama? Lama loh, nggak sebentar untuk menenangkan orang yang sedang keluar emosi ketika dia trauma kembali. Baik, kita akan terus tunggu seperti apa jalannya persidangan ini. Terima kasih Mas Girdi Putra, pakar mikroekspresi sudah berdialog bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu. Sementara itu, pemirsa, orang tua Brigadir Yosua mempertanyakan kesaksian Putri Chandrawati dalam persidangan. Mereka meminta Putri dan Verdi Sambo berhenti bersandiwara dalam bersaksi. Kesaksian PC yang saya ikuti mulai dari kemarin, nampaknya kesaksian PC ini banyak rekayasanya. Dia nampaknya itu masih bertahan di skenario yang dibuat orang itu. Mirip benar dengan yang di Duren 3, hanya berpindah alamat ke Magelang. Lagi pula saya lihat PC pada waktu dicecar oleh hakim pertanyaan-pertanyaan, malah PC ini nampaknya berpikir dulu baru berbicara. Dari situ kita bisa menilai bahwa dia itu adalah merekayasa apa yang kesaksian yang dibuatnya pada saat di persidangan kemarin. Pengakuan PC di persidangan ini kami serahkan aja kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Dalam hal ini ya tentu hakim yang mulia sudah bisa menilai mana kesaksian yang. Sakit hati dihina saat bertemu di jalan, seorang pria membunuh suami mantan istrinya di Jalan Raya Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.